Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan sempat sehingga kita dapat menghadiri acara yang insya Allah penuh barokah ini. Salat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in beserta orang-orang yang mengikutinya hingga di kiamat kelak. Jamaah yang dirahmati Allah, pernahkah kita merasa sebagai umat muslim sudah berdoa berkali-kali sehingga kita lupa waktu, bahkan setiap hari atau setiap waktu? Tetapi doa yang kita panjatkan itu sangat sulit untuk terima. Atau bahkan juga kita pernah merasa bahwa harta yang kita miliki di dunia ini cukup banyak, tetapi hati kita selalu merasa gelisah dan juga tidak tenang. Rasulullah SAW pernah mengingatkan kepada kita bahwa bisa jadi salah satu penyebabnya adalah harta dan makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Sesuatu yang mungkin sering kita sepelekan atau bahkan sering kita anggap tidak ada, tetapi sesuatu itu sangat berdampak besar bagi keberkahan hidup kita. Oleh karena itu, berdirinya saya di sini, saya ingin menyampaikan sedikit nasihat tentang apa itu haram, bagaimana cara menghindarinya, dan hal-hal yang lain yang mungkin perlu jamaah sekalian ketahui. Jamaah yang dirahmati Allah, haram adalah sesuatu yang jika kita melakukannya, kita akan mendapatkan dosa. Tetapi jika kita menghindarinya, kita akan mendapatkan pahala yang setimpal. Haram bukan hanya tentang sesuatu yang kita perbuat, sesuatu yang sering kita lakukan, tetapi haram juga bisa mencakup tentang makanan dan harta yang kita konsumsi sehari-hari. Karena apapun yang masuk ke dalam tubuh kita akan sangat berpengaruh bagi hati dan keberkahan hidup kita. Jamaah yang dirahmati Allah, adapun penyebab dari perbuatan haram tersebut atau perkara-perkara haram tersebut sangatlah berat. Di antaranya adalah hati kita akan menjadi sangat keras sehingga kita akan sulit untuk menerima hidayah dan juga nasihat dari orang-orang. Yang kedua adalah doa kita akan sangat sulit untuk dikabulkan. Sebagaimana yang difirmankan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang berbunyi, Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban wa innallaha amaral mu'minina bima amara bil mursalina faqala ta'ala ya ayyuhar rasulu kulu min thayyibati wa'malu sholihan wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum summa dzakara rajula yutilu safar as'asa akbara yamuddu yadayhi ilas sama'i ya rabbi wa matamu haramun wa malbasu haramun wa masrabu haramun wa qudiya bil haramin fa anna yustajabu lahu. Rawahul Muslim. Yang artinya adalah sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Dan Allah Ta'ala telah memerintahkan kepada kaum mukmin seperti apa yang telah Dia perintahkan kepada para rasul. Allah Ta'ala berfirman, wahai para rasul, makanlah dari yang baik dan beramal solihlah. Dan Allah Ta'ala berfirman, wahai para orang-orang mukmin, makanlah dari yang baik dari apa yang telah kami rezekikan kepada kalian. Lalu beliau Rasulullah SAW menceritakan tentang seseorang yang sudah mengalami perjalanan sangat jauh sehingga rambutnya kusut dan berdebu. Dan dia menengadahkan kedua tangannya ke langit seraya berkata, Ya Rob, tetapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia dihidupi dari sesuatu yang haram. Bagaimana mungkin doanya bisa diterima? Jamaah yang dirahmati Allah, selain itu, perbuatan haram juga bisa menimbulkan murka Allah dan juga membuat hati kita merasa gelisah, sehingga kita sangat tidak tenang di kehidupan ini, walaupun harta yang kita miliki cukup melimpah. Selain itu, adapun penyebab harta bisa menjadi haram. Di antaranya adalah harta yang didapatkan dengan cara yang melanggar syariat, seperti halnya mencuri, judi, riba, suap, dan lain-lain. Jamaah yang dirahmati Allah, ini seperti yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu
Wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya adalah, wahai orang-orang beriman, sesungguhnya minum keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Jamaah yang dirahmati Allah, adapun penyebab makanan bisa menjadi haram, diantaranya adalah makanan tersebut telah bercampur dengan zat-zat yang haram. Seperti halnya kita membeli nasi goreng, tetapi nasi goreng tersebut bercampur dengan babi. Walaupun sebelumnya esensi dari nasi goreng tersebut adalah halal, tetapi jika sudah bercampur dengan zat-zat yang haram, maka esensi dari nasi goreng tersebut akan menjadi haram pula. Yang selanjutnya adalah makanan yang secara spesifik sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, walaupun tanpa ciri-ciri tertentu. Seperti yang dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 173, yang artinya adalah, sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jamaah yang dirahmati Allah, dari ayat yang saya sebutkan tadi, bisa kita simpulkan bahwa makanan juga bisa menjadi haram bila makanan tersebut berbahaya, lalu makanan tersebut tidak disembelih dengan menyebut nama Allah, dan juga makanan tersebut diperuntukkan untuk jin atau yang sering kita sebut sebagai sesajen. Dan dari ayat itu pula kita bisa mengetahui bahwa makanan yang haram juga bisa dihalalkan apabila kita terpaksa untuk memakannya, dengan syarat kita tidak melampaui batas dan juga tidak menginginkannya. Jamaah yang dirahmati Allah, oleh karena itu marilah kita bersama-sama menghindari perkara-perkara haram yang saya sebutkan tadi, dengan cara kita mendekatkan diri kepada Allah, menghindari perkara-perkara yang syubhat, dan juga kita mendalami ilmu tentang halal dan haram. Sebagai kesimpulan, marilah kita menjauhkan diri dari perkara-perkara yang halal, karena itu adalah sebagian dari menjaga iman dan keberkahan hidup. Harta yang sedikit tetapi halal lebih baik dan menenangkan dibanding dengan harta yang banyak tetapi tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah membimbing kita untuk mencari rezeki di jalan yang benar dan halal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.